sebagai manusia biasa kita tidak luput daripada yang haram, yang orang bilang dosa. Nah, aktivitas kita lebih banyak di luar rumah, 90%. Ya. Dan ini untuk menghindari yang tipis-tipis ini sulit sekali. Nah, bagaimana seperti di kantor, di tempat kerja, saja yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, kita tidak bisa. Bahkan kita terkadang main mata kong kali itu apa sumbernya. Pikir-pikir ya, nanti aja deh kalau kita tua kita bertobat. Ini kayak mana nih Pak? Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Uswatuna fi makarimil akhlaq amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadirin hiwatu iman jamaah Masjid Baitul Izzah rahimakumullah. Tidak kata yang pantas terucap dalam lisan kita dan terwujud dalam amal perbuatan kita selain kata alhamdulillah, karena berkat qudrah iradah inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Dan inilah anugerah rezeki yang Allah berikan untuk kita syukuri. Bentuk syukur kita adalah menggunakan kesehatan ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat berbagai macam aktivitas ibadah. Salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kita di masjid, juga di majelis ini, Allah mencatatnya sebagai amal makbulah, amal yang diterima, amal yang mempermudah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man salakat thoriqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang untuk mencari ilmu, sahalallahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah dirinya masuk ke dalam surga. Jadi Pak, mungkin inilah padilah berkeluar gitu ke majelis taklim yang tidak akan pernah ditemukan dan didapatkan ketika Bapak ngaji di YouTube, Pak. YouTube mungkin ilmunya bisa lebih banyak, bisa gitu Pak ya, secara ilmu. Tapi padilah tidak akan didapatkan hanya pahala infak itu saja, Pak ya, pulsa untuk ngaji gitu. Tapi padilah ilmu di majelis taklim luar biasa, banyak sekali. Itu salah satu di antaranya. Makanya kenapa kita harus memastikan diri hadir gitu Pak ya. Hadir di kajian-kajian ilmu, karena itulah padilahnya sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai macam hadis. Yang tadi salah satu di antaranya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis arba'in. Sebelumnya saya mohon maaf, memang laptop saya lagi masalah Pak, ngehang gitu, karena memang dipakai searching terus gitu ya untuk meneliti hadis, jadi ngeblank semua, harus direnovasi, harus diulang, kita harus diinstal ulang, dan memang tidak bisa di ini. Kalau memang bisa diselamatkan masih alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sudah harus ganti berarti. Nah, makanya saya pesan ke Pak Yuli tolong kalau ada laptop DKM dipakai gitu. Yang kedua, memang materinya kemarin saya kirim sudah selesai, harusnya hari Kamis itu sudah dikirim, ternyata pas dicek tadi subuh jam 3
Lo salahin lainnya 1/4 saya kirim ulang Pak. Ya, yang materi yang baru tadi saya 1/4 saya kirim ulang karena memang tadi dicek gitu ya. Jam 3 saya cek, salah kirim ternyata, harusnya nomor yang B-nya ternyata yang A. Mari kita lanjutkan ya pembahasan kali ini di bab masih hadis arba'in, hadis 30. Petikan dari atau potongan dari hadis berikutnya adalah wanaha an asya'a fala tantahikuha. Maka ya, dan dialah yang telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan engkau jatuh ke dalamnya. Kalau kemarin bicara tentang hukum wajib, hukum keparduan, hukum yang diwajibkan, fardu ain, fardu kifayah, sekarang bicara tentang hal-hal yang diharamkan. Maka apa yang diharamkan itu al-muharramatul lati harramaha syari, ya. Hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya fahadhihi yuhramu fi'luha. Dan itulah kenapa di sini perbuatannya diharamkan untuk dilakukan. Asyirki, semacam syirik, wal qatli bighairi haq, membunuh tanpa hak, wasyurbil khamri, meminum khamr, wazina, dan zina, wa ghairiha mimma haramaha syar'. Dan itulah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Jadi apa-apa yang telah Allah haramkan, apa-apa yang telah Allah berikan berupa aturan haram, maka tugas kita adalah jangan mendekati, jangan jatuh ke dalamnya. Walaupun kadang-kadang ya, perbuatan haram ini lebih menggiurkan secara materi, secara duniawi, karena memang tugas setan menghiasi yang haram ini jadi indah gitu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fazayyana lahumus syaiton, maka setan mempercantik yang haram itu Pak, seolah-olah indah gitu, seolah-olah enak gitu. Nah itulah kenapa nanti gambarannya kita harus perlu perjuangan dan ekstra keras untuk menjauhi ini. Kita bicara ta'rif menurut para ulama ahli usul, yang bicara ta'rif ini adalah haram ini lugotan secara bahasa, ya, yang dinamakan haram ini adalah al-mamnu', yaitu sesuatu yang terlarang atau yang dilarang. Dilarang oleh agama, dilarang oleh hukum, dilarang oleh adat, biasanya begitu. Itu secara bahasa. Maka secara istilah adalah madumma fa'iluhu syar'an, apa yang dicela pelakunya secara syara. Jadi tercela, terhina, terkutuk gitu Pak ya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi sesuatu yang ketika kita dikerjakan maka terhina Pak. Maka sesuatu yang haram kadang-kadang tadi kalau zaman dulu tersembunyi takut Pak. Tetapi di akhir zaman kata Nabi yang haram itu lebih mudah terlihat dan lebih pede gitu ketimbang orang yang melakukan kebaikan. Di akhir zaman Pak ya. Nanti itu gambarannya besar. Gambarannya bahwa yang terjadi itu tadi orang sudah tidak malu lagi berbuat yang kita heran Pak ya, sudah ditahan masih bisa senyum gitu pakai apa Pak? Pakai orange gitu Pak ya, masih bisa senyum, masih bisa dada-dada, masih bisa, padahal itu melakukan sesuatu yang dulu Pak menangisnya luar biasa ya. Kalau pernah dengar cerita Umar bin Khattab sholat gitu Pak ya, ketika salam tersenyum ke kanan gitu, salam ke kanan tersenyum, salam ke kiri menangis karena ingat apa? Dosa yang dia lakukan gitu. Ini mah melakukan dosa malah gitu Pak ya. Umar makan menengok ke kiri itu ingat dosa nangis gitu Pak, pada salam tuh. Ini mah melakukan dosa masih. Nah saya nggak heran kenapa gitu. Nah itulah kondisi memang akhir zaman seperti itu. Kondisi yang memang akan diprediksi oleh Nabi bahwa
akan kembali kepada masa jahiliyah yang disebut nanti. Kalau dulu jahiliyahnya primitif gitu Pak ya, listrik belum punya, baru ada lilin dari lemak binatang gitu ya yang diolah dulu itu. Di zaman Rasul kan begitu. Jahiliyah itu begitu. Sekarang jahiliyah modern dengan serba canggih. Nah itu akan kembali kata Nabi. Memang akan seperti itu. Dan yang haram akan lebih mudah sampai mendekati akhir zaman, apalagi mendekati kiamat, yang disebut oleh Nabi nanti sirarun nas, manusia terjelek gitu Pak. Mendekati akhir zaman itu begitu. Manusia terjelek, kebayang Pak. Apa manusia terjelek itu? Yang hidup pada saat itu jelek luar biasa. Yang paling baik adalah apa? Yang baik itu adalah mereka yang melakukan perbuatan zina di belakang tembok, itu baik gitu. Kebayang nggak kondisi umat seperti itu Pak? Gitu ya. Jadi orang yang berbuat yang disebut baik pada saat itu adalah orang yang berbuat zina di belakang tembok. Itu baik Pak. Berarti yang lainnya di jalanan gitu Pak, ditonton orang gitu, itu nanti kondisinya akan semakin parah. Dan memang itu akan seperti itu, dan itu akan terkena kemana? Sama nanti akhir zaman itu akan dimulai dengan Jazirah Arabia, termasuk Yasrib yang disebut hari ini Madinah gitu Pak ya. Karena Riyadh itu kan bukan Haramain, Haramainnya mah di Nabawinya, sementara Riyadh itu bukan yang disebut Al-Haramain. Makanya kan pemain bola siapa Pak yang ke sana? Itu tidak di Al-Haramain karena haram orang kafir masuk situ, ada di Riyadhnya, ibu kota Arab Saudi yang tidak termasuk wilayah area yang dimaksud Haramain. Itu Pak ya. Tetapi memang itu yang akan terjadi. Di akhir zaman itu akan seperti itu. Nah itulah yang digambarkan oleh Nabi. Tetapi memang kalau sudah kondisinya seperti itu kata Nabi, maka Palestina gitu, salah satunya yang digambarkan dalam hadis Imam Bukhari itu apa ya, khirobu Yasrib, kehancuran kota Yasrib, yaitu kota tadi Madinah ya dan sekelilingnya, umronu Baital Maqdis, kemakmuran bagi Baitul Maqdis Pak, makmur, bisa jadi merdeka, bisa jadi tadi semuanya terbebas dari. Nah, itu kenapa? Jadi nunggu kota Riyadh dulu seperti Las Vegas kedua gitu dan itu sudah pasti Pak. Nabi SAW berpesan seperti itu dalam sabda beliau hadis Imam Bukhari. Khirobu Yasrib. Kehancuran apa? Artinya kembali kepada masa jahiliyah. Gitu Pak ya. Masa jahiliyah. Kalau Riyadh sudah jahiliyah, makanya Pak ya sekarang nanti lihat pernah ada berita bahwa mulai dari Uni Emirat Arab sudah mulai gitu Pak ya. Bahkan kumpul kebol saja boleh selama tidak ada aduan apa-apa gitu. Nah ini perzinahan sudah mulai dilegalkan. Ya tanpa ikatan nikah tentunya kumpul kebo kan, tapi masih dibolehkan selama tidak ada. Di kita juga kan kalau nggak ngadu apa istrinya atau nggak ngadu pasangannya nggak bakalan diproses gitu ya. Nah itulah kenapa nanti hal-hal yang diharamkan itu semakin mudah dan semakin nampak. Nah tinggal kekuatan kita mau seperti apa. Hukumnya seperti apa? Wa hukmuhu yusabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Hukumnya adalah orang yang meninggalkannya karena menaati perintah Allah akan mendapatkan pahala, dan orang yang melakukan akan mendapatkan dosa. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban dapat pahala, meninggalkan yang haram dapat pahala. Gitu Pak ya. Jadi kenapa kita harus berjuang? Karena gitu, kalau kita melaksanakan yang haram berarti kita dapat dosa. Apalagi dosanya termasuk kategori dosa besar. Waduh repot aja. Karena dosa besar mah tidak akan bisa
dihilangkan, tidak akan bisa ditukar, dihapus, dikiparati oleh ibadah, Pak. Sholat bisa mengkiparati dosa, bisa. Sholat 5 waktu ya, yang disebut nanti oleh Nabi, hadis Nabi as-sholawatul khams, sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun bainahuma, antara kiparat untuk dosa. Jadi bisa, tapi itulah illa maztunibatil kabair, kecuali kamu melakukan dosa besar. Jadi dosa besar tidak akan hilang dengan istighfar, ya itu harus dengan betul-betul taubatan nasuha itu. Makanya kenapa